Hai, jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang Chainsaw Man. Dari pembahasan kali ini gue bakal melihat anime itu dari segi realistis. Mungkin kalian nanya, kenapa? Karena untuk Chainsaw Man itu adalah salah satu anime fantasi yang dibuat serealistik mungkin. Karena autornya Tatsuki Fujimoto, dia memang out of the box banget cara buat animenya. Kalau kita perhatiin ya, untuk Chainsaw Man itu dari segi karakter, sifat karakter, latarnya itu bener-bener dibuat serealistik mungkin. Oke, pertama dari sifat dulu kita bahas. Untuk sifatnya itu memang setiap karakter punya karakter masing-masing dari sifatnya. Kayak Kobeni yang orangnya kayak pengecut dan scaredy cat gitu. Terus ada Denji yang pembuat onar, Power yang freaks banget. Itu bener-bener comical banget, tapi masih di batas wajar. Artinya emang di kehidupan nyata ini memang pasti ada orang kayak gitu. Jadi kayak dibuat menarik tapi gak terlalu over. Over maksudnya gimana? Over maksudnya kayak bukan manusia gitu. Kayak misalnya siapa ya? Bocchi contohnya. Di Bocchi itu ada beberapa adegan yang agak dilebih-lebihkan. Jadi ngambil kayak hyperbolanya. Tapi untuk Chainsaw Man itu benar-benar dibuat serealistik mungkin. Terus sisi realisme yang lainnya adalah dari segi alur waktu dan latar. Seperti yang kalian tahu, Chainsaw Man itu berlatar di tahun 97. Jadi udah jadul ya guys. Jadi tahun 1997 pas abang kalian lahir. Dan gak kelihatan, bener-bener gak kelihatan itu tuh 97. Karena biasanya di anime-anime lain atau di film-film lain yang berlatar di tahun itu biasanya ada filternya. Misalnya kayak di film Once Upon a Day in Hollywood. Itu ada filter agak kuningnya menandakan itu tuh latarnya udah jadul. Padahal sebenarnya gak usah sih. Yang mau gue tegasin adalah Chainsaw Man adalah anime yang realistis. Nah, gara-gara keterikatan soal realisme dan anime Chainsaw Man, gue mau berandai-andai nih. Kalau misalnya di kehidupan nyata ini bener-bener ada monster, ada devil, dan lain-lain kayak di dunianya si Chainsaw Man ini. Nah, apakah worth it jadi devil hunter? Video ini ditujukan buat kalian yang pengen jadi devil hunter. Gue mau ngebahas tentang berapa gajinya, apakah itu worth it. Kalau kita mikirin soal setiap devil hunter kan punya kontrak devil. Apakah worth it kontrak itu sama gajinya dan lain-lain. Tapi secara khusus gue mau ngebahas tentang gajinya aja untuk di video ini. Oke, mungkin kalian bingung tiba-tiba, kenapa malah ngebahas tentang gaji? Kan kita kerja itu cari uang ya. Ayo kita realistis aja. Kita kerja itu kemungkinan besar kayak mayoritas orang kerja itu untuk cari duit. Dan salah satu mungkin gaji tertinggi di dunia Chainsaw Man itu adalah menjadi devil hunter. Karena pas gue lihat animenya, pas gue lihat tuh ya, gue pikir orang-orang yang kerja di sana punya apartemen yang bagus, punya rumah-rumah yang bagus. Misalnya si Himeno kayak di video klip ini. Gila, itu apartemennya bagus banget anjir. Apalagi dipikirkan itu kan tahun 97 ya. Jadi bener-bener royal banget dia apartemennya. Terus dari apartemen itu gue mikirkan, oh berarti gaji devil hunter gede-gede juga nih. Barulah gue cari tahu, kayak gue searching berapa sih gajinya. Jadi mungkin ada beberapa referensi untuk cari tahu gajinya devil hunter itu berapa. Tapi ada dua referensi yang cukup kuat. Yang pertama dari Kobeni. Lihat di klip ini. Kobeni-chan, 去年デビルハンターやって兄を大学に行かせたいんだろ。半分無理やりなんです。親が優秀な兄だけは大学に行かせたいからって私に働かせたんです。風俗かデビルハンターしか選択肢なかったんです。私も大学。 Di klip ini si Kobeni ngebandingin antara gaji devil hunter sama pemain porno. Jadi kayak mungkin gak porno juga sih, tapi hal-hal yang berhubungan dengan itu. Pas gue lihat pertama animenya itu, di scenes itu kayak kenapa gak kerja yang lain gitu. Kan kerjaan banyak ya. Bisa jadi pelayan, bisa jadi barista, bisa jadi pelayan toko, bisa jadi apapun. Tapi si Kobeni itu milihnya kayak dikerucutkan jadi devil hunter
atau jadi pemain porno. Oke, dari sana gue mikirkan, oh berarti dalam segi gaji itu hampir sama. Asalnya gue mau lihat referensi berapa sih gaji artis JAV atau Japanese Adult Video di tahun 97. Tapi kayaknya bakal beda banget ya. Maksud gue itu referensinya kurang kuat. Mungkin gajinya bakal kurang akurat gitu kalau dibandingkan. Nah, oleh karena itu, gue bacalah manganya dan ada panel ini. Sebelumnya, sorry banget ya, ini spoiler. Jadi untuk kalian yang gak mau di spoiler, please leave this video. Tapi mendingan jangan dah, udah tanggung. Jadi di panel itu diliatin kalau misalnya si Aki itu udah nabung berapa banyak duit di sana. Dia itu kerja di Devil Hunter itu selama 3 tahun dan ditabungin tuh uangnya itu, gak semuanya pasti. Ada beberapa persentage yang ditabung dari setiap dia gajian. Bisa kita lihat itu gede banget, sumpah gede banget untuk ukuran di tahun 97. Oleh karena itu, gara-gara diliatin tuh nominalnya, kita bisa hitung secara detailnya berapa gaji Devil Hunter per bulannya. Siapin kalkulator kalian, siapin catatan kalian karena kita bakal doing some math. Jadi ini gajinya. Mari kita asumsikan Aki nabung 20% dari setiap bulannya. Karena standar 20% adalah standar umum orang Asia nabung. 7.130.000 yen dikali 5. Hasilnya adalah 35.650.000 yen. Udah ketahuan kan total gaji Aki selama kerja jadi Devil Hunter adalah 35 juta yen. Atau kalau dikonversikan ke rupiah adalah 4.190 juta. Gila gak itu guys? Terus 4 miliar itu belum termasuk inflasi karena ini dihitung pada tahun 1997. Sekarang berapa gaji Aki per tahun? Ada yang tahu? Gampang. Jadi 35.850.000 yen 650.000 yen dibagi 3. Hasilnya 11.800.000 yen. Ini nih sekarang yang ditunggu-tunggu. Mari kita hitung gaji per bulannya seorang Devil Hunter. Seperti yang kita tahu, gaji per tahunnya adalah 11 juta yen. Itu tinggal dibagi aja sama 12 karena kita ada 12 bulan. Jadi sekitar 990 yen. Nah, terus berapa sih itu kalau dikonversikan ke rupiah? Jadinya adalah 116 juta. Gila gak? Ini belum termasuk inflasi ya. Karena ini kan harus diingat, ini itu gaji pada tahun 97. Jadi mari kita hitung lagi. Dari 990.000 yen dikali 1,06 karena itu adalah inflasinya. Hasilnya adalah 1.049.000 yen. Dan 1.049.000 yen kalau dikonversikan ke Indonesia atau ke rupiah adalah 123 juta guys. Jadi kalau kalian pengen menjadi Devil Hunter, per bulan kalian akan digaji 123 juta. Tapi belum berhenti sampai di situ ya guys. Jadi gini, seperti yang kalian tahu, Aki kan orangnya minimalis ya dari segi lifestyle-nya. Contohnya kita lihat aja lah apartemennya. Apartemennya gak banyak barang-barang mewah kayak si Himeno. Mungkin Himeno udah agak lama, tapi ya di luar itu apartemennya itu sederhana lah. Cuma ada beberapa bangku, ada alat kopi, gak ada barang-barang mewah standar. Oleh karena itu Aki bisa nabung lebih banyak lagi. Paling aman kita tambah 10% dari total per bulannya. Jadi 1.049.000 yen ditambah 10%. Hasilnya itu 1.154.000 yen. Kalau dikonversikan itu 135 juta. Jadi untuk kisarannya antara 123 juta sampai 135 juta. Itu guys untuk gaji per bulannya. Gimana? Apa kalian tertarik? Eits, tapi jangan senang dulu. Mungkin sekilas gajinya kelihatan gede, tapi perlu kalian ketahui ya, kalau misalnya ada downside-nya juga, ada kekurangannya juga. Yang pertama ya, kekurangannya adalah kontrak. Seperti yang kalian tahu ya, setiap orang itu, maksudnya setiap karyawan, dalam tanda kutip, karyawan Devil Hunter itu pasti punya kontrak sama devil yang lain. Nah, dan kontraknya itu gak selalu adil. Ada orang yang kontraknya itu cuman apa ya, setiap nge-spawn devilnya, kayak bukan nge-spawn ya, apa ya namanya, nge-summon devilnya itu kontraknya bisa hilang tangan kayak si Himeno. Itu sumpah itu gede banget, apa ya, kayak cost untuk ngeluarin nge-summon devilnya itu gede banget. Ada yang si Aki Hayakawa cuma hilang kulitnya doang kalau nge-summon si Fox Devil yang kepalanya itu Kon.
コン gitu. Benar-benar gak adil untuk kontraknya. Bukan berarti semakin kuat devilnya semakin banyak kontraknya juga. Maksudnya semakin banyak costnya juga. Tapi nggak kayak gitu. Soalnya kan kalian tahu orang ini namanya Sawatari. Dia bisa ngesummon ular gede banget dan costnya itu cuman kukunya aja anjir. Kebalikannya, Himeno tuh bisa ngorbanin seluruh tubuhnya demi ngesummon Ghost Devil atau iblis hantu yang sebenarnya gak terlalu kuat-kuat amat kalau dibandingkan si Sawatari itu, yang devilnya ular dan costnya itu cuman kukunya aja. Belum ditambah lagi si Aki Hayakawa, ya dia bisa ngesummon devil kutukan atau Noroi Devil, meskipun ada kayak syaratnya agak aneh juga sih, harus nusuk orang 3 kali sambil ngomong api. Itu aneh banget, tapi ya untuk costnya itu gede banget, yaitu lifespan atau masa hidupnya. Seperti kalian tahu di anime itu Aki hilang berapa puluh tahun, jadi sisa usianya itu cuma 2 tahun lagi. Menurut gue semua hal itu dibandingkan dengan gajinya itu gak worth it banget. Itu kenapa alasannya orang-orang yang masuk atau dalam kurung karyawan yang masuk Devil Hunter itu orangnya punya motif-motif tersendiri. Aki, dia pengen balas dendam karena seluruh keluarganya dibunuh sama Gun Devil. Terus Kobeni, dia kepaksa jadi Devil Hunter karena dia harus membiayai keluarganya dan lain-lain. Dan ditambah lagi kalau misalnya lu kesurupan Devil kesurupan, kalau misalnya lu itu adalah setengah Devil setengah manusia, lu kalau keluar dari Devil Hunter lu bisa diburu sama Devil Hunter karena lu masuknya itu Devil. Jadi benar-benar gak worth it banget. Mungkin kalian bisa bilang, "Bang, ya udah gue lawan monsternya gak usah pakai Devil aja, pakai gue sendiri," gitu. Gini, terkecuali kalau lo punya kemampuan kayak Kishibe, itu beda lagi. Tapi konteksnya kalian itu kan karyawan baru, murid baru yang sebenarnya belum bisa apa-apa. Bukan belum bisa apa-apa sih, tapi untuk skillnya itu masih kurang lah kalau lawan langsung Devil, hand to hand langsung sama Devil atau sama iblis yang lain yang ada di kota itu. Tapi kalau kalian misalnya bersikukuh mau masuk ya silahkan. Terus apa saja sih persyaratannya kalau mau masuk jadi anggota Devil Hunter? Yang pertama pasti ada tes. Oke, gue gak asal ngomong nih, soalnya kan si Himeno udah nge-reveal di Arch Eternity Devil kalau misalnya kalau mau masuk jadi anggota Devil Hunter harus ada tesnya dulu. Dia nge-reveal bahwa Kobeni itu sebenarnya orangnya timid, dia orangnya bener-bener kaku, canggung, penakut, tapi dia bisa bela diri, bisa bela dirinya bagus banget. Terus untuk persyaratan keduanya itu gak ada rentang umur. Yang pertama gak ada rentang umur karena Denji itu sebenarnya minor, masih umur 16 tahun tapi bisa direkrut sebagai anggota. Meskipun ya perekrutannya itu agak beda ya. Jadi untuk perekrutan manusia biasa sama perekrutan yang setengah monster itu beda. Maksudnya setengah monster itu kayak setengah devil, kayak si Denji, Power, Beam dan lain-lain. Seperti kalian tahu kalau misalnya setengah monster direkrutnya itu langsung sama si Makima. Gue kasih contohnya, misalnya Denji, dia langsung direkrut setelah ngebunuh zombie devil atau apalah zombie di episode pertama. Terus spoiler, si Angel Devil direkrut gara-gara dia punya kekuatan yang bagus banget, maksudnya punya kekuatan yang sangat mematikan dan dia dikontrol untuk membunuh semua orang di kampungnya. Terus Power juga ngomong kalau dia itu langsung direkrut sama Makima. Dan gak ada untuk pendidikan terakhir ya. Kayak misalnya kebanyakan kan lowongan kerja itu minimal SMA atau minimal D1, S1. Kalau misalnya jadi anggota Devil Hunter itu gak ada. Jadi asalkan kalian siap kalian siap, punya niat, tes, masuk, oke. Jadi gimana? Apa kalian mau masuk jadi anggota Devil Hunter? Isi kolom isi aja. Maksudnya menurut kalian gimana? Apakah worth it? Apakah kalian siap kalau misalnya mau jadi anggota Devil Hunter? Itu aja sih video dari gue sekarang. Bye bye.